berawal dari pertanyaan dari komentar untuk menerawang sang leader menika Satrio Piningit. Saya tergerak mencari di visual mimpi ya. Dan dari mimpi itu saya pertanyaannya itu siapa yang tertua yang mendampingi Satrio Piningit. Sedangkan mencoba di mimpi itu jawabannya banyak leluhur berbagai macam pakaian yang saya tidak mengetahuinya, karena di mimpi itu komunikasinya kan tidak bisa dijelaskan sendiri. Yang saya lihat adalah yang paling jelas itu kan 3, 1 perempuan dan 2 laki-laki, dan terdapat visual angka berapa 358. Nah, karena menghubung-hubungkan saya mencari literasi dari Google itu tahun 358 tersebut, sedangkan di mimpinya itu saya mendapatkan juga kata singa. Ya, dan kebetulan bertepatan dengan itu ada Singa Warman 3 bertepatan, dan ternyata di pendongengan kemarin saya ada kekeliruan menyebut, dan puji Tuhan terdapat kekeliruan tahun. Namun visual cerita-cerita yang saya dapatkan karena tanpa merek ya, saya mencoba menghubung-hubungkan, dan kesalahannya di tahun antara di Ratu Sima, dan sedangkan perempuan itu saya tidak tahu di mimpi itu Tribhuwana Tunggadewi apa Ratu Sima, saya tidak tahu, karena meskipun samar kelihatan karo cantik. Sedangkan visual yang satu lagi yang paling jelas itu kan seorang penampakan raja berkuluk atau bermahkota hitam keperak, ada garis perak itu dipayungi di udara menggantung gitu. Pada akhirnya saya belajar saya sangat tertarik, seperti ada tarik magnet, mau belajar ke arah sana, menelusuri terus, dan akhirnya saya menemukan jawaban-jawaban yang benar-benar menakjubkan, dan saya bagi diri saya pribadi itu saya lega sekali, puas belajar antara keterkaitannya yang saya dapatkan dengan sejarah benar tidaknya. Jadi saya bisa menarik kesimpulan sendiri. Jadi mimpi-mimpi yang saya dapatkan visual deja vu saya hubungkan dari literasi banyak sumber, salah satunya dari internet, dari berbagai macam pengalaman dan sebagainya. Ya, itu akhirnya saya mengetahui urut-urutan garis dan sebagainya terjadinya keturunan Tarumanegara, sehingga di akhir keruntuhan kerajaan Tarumanegara adalah karena rajanya berkuasa hanya 1 tahun atau 8 tahun itu, nah, terjadi kekosongan pemerintahan di era Linggawarman ya, dimana Linggawarmannya mempunyai 2 seorang putri dan menantukan 1 dari Sunda dan 1 dari Sriwijaya. Putra seorang dari keturunan Sriwijaya 3
yaitu Raja Sentanu. Sedangkan Tarumanagara yang terakhir itu kan garisnya mau ditarik dari garis yang mana, sedangkan yang Sriwijaya adalah dari garis zaman kejayaan Tarumanagara, yaitu Raja Purnawarman. Tarumanagara itu kan paling jaya kan di era Purnawarman, sederek. Tarumanagara ketiga, dan Raja Tarumanagara itu kan sampai 12, tapi aslinya 12, tapi yang muncul itu sekitar 8 atau 9 ya kalau nggak salah, karena hanya berkuasa 1 tahun, ada yang 8 tahun karena meninggal. Akhirnya kalau yang di Raja terakhir Tarumanagara runtuh karena diteruskan oleh menantunya dari putri pertama, yaitu menantu dari Sunda. Akhirnya saat menerima gempuran dari Sriwijaya, yaitu dari anak dari Raja Sentanu, yang mana bisanya Raja Sentanu di anak kedua, bukannya Sailendra ya. Kalau Sailendra itu kan akhirnya digantikan oleh Ratu Sima. Ratu Sima itu menantunya Sailendra, menantunya Sentanu, karena Prabu Sailendra itu, daerah Sailendra itu 8 tahun. Yang di Trahyang Sunda itu rajanya yang Linggawarman itu 1 tahun, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan, ingin direbut dari berbagai pihak. Akhirnya kekuasaan diserahkan ke menantunya, tapi menantunya tidak kuat, akhirnya malah mendirikan kerajaan sendiri, yaitu Kerajaan Sunda itu. Pada akhirnya entah garisnya gimana ya, sehingga jadi Kerajaan Sunda itu ada karena perpecahan dari keruntuhan terakhir Tarumanagara. Jadi terakhir ya di Linggawarman itu, putrinya, menantunya entah secara mental gimana, tidak mau berseteru dengan keturunan dari garis Sentanu, dari garis Purnawarman. Jadi dari garis Linggawarman itu terpecah menjadi 2. Yang satu menjadi karena saudaranya tidak mampu meneruskan hingga membuat kerajaan sendiri, yaitu Kerajaan Sunda, kembali ke habitatnya. Sedangkan yang putri kedua itu adalah akhirnya kembali yang bernama Jawa Dwipa, akhirnya bertemu dengan nama Jawa Dwipa itu, atau entah gimana, pas Jawa Dwipa di garis dari putri kedua yang bersuamikan keturunan Sentanu bernama Sang Hyang Jayananasa, nggak salah ya. Dan akhirnya keturunan yang pada akhirnya kan saya dari pembahasan Satrio Piningit, jadi penyatuan dari banyak tokoh, sehingga pada akhirnya itu menyatu ke satu badan tersebut. Setidaknya saya mengetahui kebenarannya sedikit ini akan saya telusuri terus sampai saya mendapatkan sesuatu yang bisa mencerahkan kehausan yang ilmu yang saya cari. Satu sejarah, angatan dulu sedelek, insya Allah bisa kita sambung lagi. Rahayu.